Bayangkan sejenak Anda sedang duduk di sebuah kafe kecil. Suasananya tenang, suara musik mengalun pelan, dan di hadapan Anda ada seorang perempuan yang selama ini membuat Anda penasaran. Anda mencoba membuka obrolan. Anda sudah merancang apa yang ingin Anda katakan, tapi entah mengapa, ada jeda canggung. Bukan karena Anda tak tahu harus berkata apa, tapi karena ada sesuatu yang tak terlihat, yang seolah mengganjal antara Anda dan dia. Sebuah jarak tak kasat mata. Dan Anda tahu betul itu bukan soal tampang, bukan juga soal uang, tapi lebih seperti aura. Ya, sebuah daya tarik yang tak terucapkan. Sebuah karisma. Karisma bukan hal mistis. Bukan pula sesuatu yang hanya dimiliki oleh tokoh besar, artis terkenal, atau pembicara hebat. Karisma, dalam bentuk yang paling jujur dan alami, adalah kemampuan seseorang untuk membuat orang lain merasa tertarik tanpa harus berusaha terlalu keras. Dan ironisnya, justru ketika Anda terlalu keras berusaha untuk terlihat menarik, itulah momen ketika Anda paling kehilangan karisma Anda. Sebagian besar orang mengira bahwa menjadi menarik bagi lawan jenis harus diiringi dengan perubahan besar. Gaya berpakaian yang keren, tubuh yang berotot, cara bicara yang seperti aktor dalam film. Tapi jika Anda pernah memperhatikan seseorang yang sebenarnya secara fisik biasa saja, namun tetap bisa memikat banyak perhatian perempuan, Anda pasti bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya dia punya? Jawabannya mungkin sederhana, namun sering diabaikan. Ia punya kendali atas dirinya sendiri. Mari kita lihat lebih dalam. Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana seorang pria berbicara kepada perempuan dengan percaya diri, namun tetap santun? Ia tidak terlalu banyak bicara. Tapi ketika berbicara, nadanya tenang, matanya stabil, tidak melirik ke arah lain. Dan entah mengapa, setiap geraknya terasa pasti, tidak terburu-buru, tidak canggung. Dalam psikologi sosial, ini disebut sebagai subtle dominance atau dominasi halus. Ini bukan tentang menjadi agresif, tapi tentang memperlihatkan bahwa Anda nyaman dengan diri Anda sendiri, dan tidak merasa perlu membuktikan apa-apa. Disinilah letak kesederhanaannya. Karisma yang muncul bukan dari sesuatu yang ditambahkan, tetapi dari hal-hal yang tidak Anda lakukan. Anda tidak terlalu membual. Anda tidak terlalu banyak bercanda untuk menghindari kesunyian. Anda tidak terlalu sibuk memikirkan, apakah dia suka saya, setiap 2 menit. Anda hadir dengan penuh kesadaran. Dan itu terasa oleh orang di depan Anda. Tentu, ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Karena dalam praktiknya, banyak pria yang gugup, terlalu sibuk dengan pikiran sendiri, dan akhirnya terjebak dalam perilaku yang defensif. Dan itulah yang membuat karisma lenyap. Anda tidak bisa menarik perhatian perempuan jika Anda sendiri belum bisa duduk tenang dalam pikiran Anda. Menariknya, banyak orang bahkan tidak sadar saat hal ini terjadi. Mereka berpikir, mungkin aku kurang ganteng. Lalu mulai mencari solusi di luar, beli baju baru, ganti gaya rambut, atau belajar pick up lain dari internet. Tapi masalah utamanya bukan di luar. Masalah utamanya adalah ketidakhadiran Anda secara emosional. Anda tidak benar-benar ada di sana bersama perempuan yang Anda ajak bicara. Anda terlalu sibuk dengan pikiran Anda sendiri, tentang citra, ekspektasi, dan ketakutan ditolak. Saya ingin Anda mencoba satu hal. Lain kali ketika Anda berbicara dengan seorang perempuan, alih-alih fokus pada bagaimana membuat dia tertarik, fokuslah pada bagaimana Anda bisa merasa nyaman dalam situasi itu. Dengarkan dia betul-betul. Perhatikan cara dia bicara, bukan hanya kata-katanya. Lihat matanya saat ia menjelaskan sesuatu. Beri waktu jeda sebelum Anda menjawab. Jangan terburu-buru. Biarkan ia melihat bahwa Anda adalah seseorang yang tidak hanya hadir secara fisik, tapi juga secara mental. Ada sebuah kisah menarik tentang seorang pria biasa, bukan artis, bukan juga orang kaya. Ia bekerja sebagai barista di sebuah kedai kopi. Tapi hampir setiap perempuan yang datang dan berbicara dengannya merasa nyaman dan penasaran. Apa yang ia punya? Ia tidak memulai pembicaraan dengan kalimat mengesankan. Ia tidak mencoba membuat orang tertawa. Tapi ia selalu hadir dengan kesadaran penuh. Setiap kali berbicara, ia mendengarkan dulu. Ia tidak memotong. Ia memberi ruang. Dan entah bagaimana, semua itu membangun rasa aman dalam diri lawan bicaranya. Itulah karisma, yang tidak dibangun dengan trik,
tapi dengan kehadiran yang utuh. Sebagian besar pria berpikir bahwa untuk menjadi karismatik, mereka harus menguasai banyak hal, mulai dari bahasa tubuh, teknik bicara, sampai strategi menggoda. Tapi mereka lupa satu hal yang paling mendasar. Karisma tidak tumbuh dari teknik, karisma tumbuh dari karakter. Dan karakter terbentuk dari cara berpikir. Pernahkah Anda merasa kagum pada seseorang yang mampu mengakui kesalahan dengan tenang, yang tidak defensif saat dikritik, yang tidak terburu-buru menjawab, tapi justru berpikir dulu sebelum membuka mulut? Orang-orang seperti itu memiliki kepercayaan diri yang tenang, bukan yang berisik, bukan yang dibuat-buat. Dan justru itu yang membuat mereka terlihat kuat, dewasa, dan memikat. Banyak perempuan sebenarnya tidak mencari pria sempurna. Mereka mencari pria yang tidak lari dari ketidaksempurnaannya, yang tidak tergesa membuktikan diri, tapi sabar membangun rasa, yang tidak mencoba mencuri perhatian, tapi membiarkan dirinya terlihat dengan jujur. Karena di balik semua itu, tersimpan pesan yang sangat kuat. Saya tidak perlu menjadi orang lain untuk hadir dalam hidupmu. Coba kita tarik ini ke dalam kerangka berpikir yang lebih luas. Dalam filsafat eksistensialisme, manusia dinilai bukan dari apa yang ia miliki, tapi dari bagaimana ia menyikapi keberadaannya. Seorang pria yang menyadari dirinya, memahami kekurangannya, namun tetap melangkah dengan tenang. Ia adalah representasi dari kesadaran eksistensial itu sendiri. Dan perempuan, secara naluriah, sangat responsif terhadap pria yang hidup dari tempat kesadaran, bukan dari tempat kepura-puraan. Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang membuat Anda merasa diterima? Bukan karena ia memuji Anda, tapi karena ia hadir utuh, tanpa menghakimi. Ia tidak terburu-buru memberi saran. Ia hanya ada. Dan kehadirannya membuat ruang terasa aman. Karisma yang sebenarnya tidak terletak pada kemampuan membuat orang kagum, tapi kemampuan membuat orang merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Dan ironisnya, itu hanya bisa muncul dari seseorang yang juga aman dengan dirinya sendiri. Jika Anda ingin tampil lebih berkarisma di depan perempuan, mulailah dengan hal yang sering dianggap remeh, cara Anda diam. Apakah diam Anda penuh dengan ketegangan? Atau diam Anda mengandung ketenangan? Perempuan bisa merasakan itu. Mereka peka terhadap energi emosional yang Anda pancarkan. Jika Anda gelisah, meskipun Anda diam, itu terasa. Tapi jika Anda tenang, meskipun tak banyak bicara, itu mengalir. Saya tidak sedang bicara soal meditasi atau teknik relaksasi. Saya sedang bicara soal kejujuran emosional. Jika Anda gelisah, akui pada diri sendiri. Jika Anda takut ditolak, sadari saja. Jangan lawan. Tapi juga jangan larut. Biarkan itu ada. Perhatikan. Dan perlahan, Anda akan mulai memiliki kendali. Karena yang membuat seseorang tampak kuat bukan karena ia tidak punya rasa takut, tapi karena ia tidak dikendalikan oleh rasa takut itu. Ada kekuatan dalam ketulusan. Dalam dunia yang penuh kepura-puraan, menjadi orang yang jujur pada dirinya sendiri adalah tindakan yang sangat menarik. Bukan jujur dalam arti mengungkap semua hal pribadi di awal perkenalan. Tapi jujur dalam arti Anda tidak mencoba memainkan peran yang bukan diri Anda. Anda tidak mencoba menjadi lucu jika memang Anda bukan orang yang suka bercanda. Anda tidak mencoba sok percaya diri jika Anda memang sedang gugup. Tapi Anda hadir apa adanya, dan itu cukup. Karisma sejati tidak bisa dipelajari seperti rumus matematika, tapi bisa diasah seperti otot. Dan cara mengasahnya bukan dengan meniru, tapi dengan menyadari. Semakin Anda sadar akan pikiran dan emosi Anda, semakin Anda bisa memilih untuk tidak bereaksi secara otomatis. Dan dalam ruang jeda antara stimulus dan respons itulah, muncul sesuatu yang sangat langka, kendali. Dan kendali diri itulah yang menciptakan aura karismatik yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bayangkan jika Anda berbicara kepada seorang perempuan tanpa rasa ingin mendapatkan dia, tapi hanya ingin mengenalnya. Bayangkan jika Anda tidak sibuk memikirkan apa yang harus saya katakan selanjutnya, tapi justru sibuk mendengarkan dan memahami. Bayangkan jika Anda bisa duduk di depannya, tanpa rasa minder, tanpa rasa harus membuktikan apa-apa, hanya menjadi versi paling tenang dari diri Anda. Jika Anda bisa mencapai itu, maka Anda sudah lebih karismatik daripada mayoritas pria di luar sana. Dan semua itu tidak butuh biaya mahal.
Tidak butuh pelatihan bertahun-tahun. Hanya butuh satu hal, keberanian untuk melihat diri sendiri secara jujur, dan kesabaran untuk membentuk karakter dari dalam. Karisma sejati tidak dibuat dengan keras, tapi dibangun dengan kesadaran. Ia tidak mencoba membuat lelucon yang dipaksakan, tidak pamer kehebatan atau sibuk menunjukkan seolah-olah dia orang penting. Tapi dia ada, penuh, utuh. Dan perempuan itu, yang secara penampilan tampak lebih menonjol, memperhatikannya seakan-akan pria itu adalah pusat gravitasi di ruangan itu. Saat itu saya sadar, karisma bukanlah soal apa yang kita bawa di tubuh, tapi bagaimana kita hadir dengan utuh di momen yang kita jalani. Bayangkan sejenak, Anda berada di situasi serupa, di sebuah pertemuan, atau mungkin hanya sekadar nongkrong di kafe dengan seorang teman lawan jenis. Lalu, tanpa Anda sadari, Anda mulai memaksakan diri untuk menjadi lucu, pintar, atau menarik. Anda memikirkan kata-kata yang harus diucapkan. Anda khawatir apakah yang Anda katakan cukup mengesankan. Tapi justru disitulah titik rapuh itu muncul. Karena karisma sejati tidak datang dari pikiran yang sibuk mencari validasi, melainkan dari kehadiran yang tenang dan jujur. Kita hidup di zaman yang terobsesi dengan citra. Foto profil harus sempurna, gaya bicara harus penuh impresi, dan cara berjalan harus menunjukkan kepercayaan diri tinggi. Tapi mari kita renungkan, apakah karisma benar-benar muncul dari semua itu? Atau justru, karisma itu adalah sisa-sisa dari zaman dulu, ketika seseorang menarik bukan karena tampilannya, melainkan karena keberadaannya terasa, karena ketenangan cara berpikirnya, karena ketajaman cara mendengar, karena empatinya yang tidak dibuat-buat. Pernahkah Anda berbicara dengan seseorang yang, ketika Anda bercerita, ia benar-benar mendengarkan Anda? Bukan hanya menunggu gilirannya bicara. Bukan sekadar mengangguk sambil memikirkan balasan berikutnya. Tapi benar-benar mendengarkan, menyerap, dan menanggapi dengan kesadaran penuh. Ada rasa tenang yang muncul dari situ, bukan? Rasa dihargai. Dan menariknya, orang yang mampu membuat kita merasa dihargai, secara tak langsung, menjadi sosok yang karismatik di mata kita. Di balik itu semua, ada sesuatu yang lebih dalam, energi psikologis yang tidak bisa dipalsukan. Kita bisa memalsukan senyuman, postur tubuh, bahkan kata-kata motivasi yang terlatih. Tapi energi batin yang hadir dari kesadaran utuh, itu tidak bisa dipalsukan. Cewek yang cerdas, peka, dan cukup mengenal dirinya, akan bisa membedakan mana karisma palsu dan mana karisma yang lahir dari kesadaran diri sejati. Menariknya, banyak orang bahkan tak sadar saat mereka kehilangan daya tarik, justru karena terlalu sibuk ingin menjadi menarik. Ini ironi yang halus, tapi menghancurkan banyak upaya dalam membangun hubungan. Karena pada dasarnya, saat kita terlalu ingin dikagumi, kita berhenti menjadi diri kita sendiri. Dan saat kita berhenti menjadi diri sendiri, kita kehilangan pusat gravitasi kita. Kita hanyalah bayangan dari ekspektasi orang lain, bukan pribadi utuh yang memiliki pijakan. Lalu apa sebenarnya inti dari karisma itu? Jika kita telusuri dari sudut pandang psikologi eksistensial, karisma adalah wujud dari kehadiran yang autentik. Manusia yang tahu siapa dirinya, yang tidak membenturkan dirinya kepada standar eksternal, dan yang tidak terburu-buru untuk diterima. Dia tidak meledak-ledak, tapi punya daya tarik yang terus mengalir. Dan daya tarik itu tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Bayangkan sebuah lilin kecil di ruangan gelap. Ia tidak berteriak, tidak bergerak, tapi cahayanya cukup untuk membuat orang merasa hangat. Karisma bekerja dengan cara yang serupa. Ia tidak menguasai ruangan dengan keras, tapi menyinari ruangan dengan tenang. Masalahnya, banyak dari kita dibesarkan dengan pola pikir bahwa untuk disukai cewek, kita harus menjadi versi ideal dari maskulinitas yang dibentuk oleh budaya populer. Kuat, lucu, berani, mapan, sedikit arogan. Tapi kenyataannya, perempuan yang benar-benar berkualitas tidak mencari topeng seperti itu. Mereka mencari keutuhan, bukan pertunjukan. Pernah ada seorang mahasiswa saya yang bertanya, "Pak, kenapa saya merasa saya sudah berpenampilan rapi, berbicara sopan, bahkan sering memberi perhatian, tapi tetap saja saya kalah dengan cowok yang terlihat cuek dan acuh?" Saya diam sejenak, lalu saya jawab, "Karena perhatianmu tidak hadir dari ketenangan, tapi dari kecemasan untuk diterima." Dia termenung cukup lama setelah itu.
Apa yang banyak pria tidak sadari adalah bahwa cewek tidak hanya membaca kata-kata atau gerak tubuh. Mereka membaca energi. Mereka bisa merasakan, walau tak dijelaskan, apakah seseorang itu mendekati mereka karena rasa ingin mengenal, atau karena rasa takut sendirian. Dan di situ perbedaan besar muncul. Cewek akan lebih tertarik pada pria yang nyaman dalam kesendiriannya, daripada yang ketakutan akan penolakan. Karena karisma bukan tentang membuat semua orang suka pada kita. Justru sebaliknya, orang yang paling karismatik adalah mereka yang tidak berusaha membuat semua orang suka, tapi tetap membuat banyak orang merasa nyaman saat bersamanya. Ada perbedaan halus tapi sangat menentukan antara pria yang ingin terlihat berkarisma dan pria yang benar-benar punya karisma. Yang pertama biasanya terlalu sering mengatur nada suaranya, menyusun kalimat agar terdengar mengesankan, menata gaya tubuh secara terencana, bahkan berusaha memprediksi reaksi perempuan yang ada di hadapannya. Tapi pria yang kedua, ia tidak sedang mencoba. Ia hanya sedang ada, dan keberadaannya cukup kuat untuk membuat orang lain merasa hadir juga. Dan dalam konteks hubungan antara pria dan wanita, kemampuan untuk hadir secara utuh ini sangat krusial. Karena ketika seorang pria benar-benar hadir, tanpa pretensi, tanpa niat untuk memanipulasi, tanpa keinginan untuk menang, dalam percakapan atau mencuri perhatian, dia menciptakan ruang psikologis yang aman. Dan disitulah perempuan akan merasa nyaman untuk membuka diri, merasa dilihat bukan hanya sebagai objek, tapi sebagai manusia yang utuh. Saya sering mengatakan begini, karisma sejati adalah bentuk kedewasaan yang diam-diam terasa. Tidak perlu disorot, tidak perlu dirayakan, tapi bisa dirasakan bahkan dalam diam. Seperti air tenang yang dalam. Seperti malam yang sunyi tapi membawa ketenangan. Ada satu latihan sederhana yang bisa Anda coba untuk meningkatkan kualitas ini. Bukan untuk menjadi lebih menarik, tapi untuk menjadi lebih ada. Coba duduk bersama seseorang, lalu dengarkan dia berbicara tanpa menyela, tanpa mempersiapkan balasan, tanpa berpikir apakah Anda terlihat pintar atau tidak. Hanya dengarkan, dengan tulus. Amati geraknya, perhatikan nadanya, rasakan emosinya. Dan setelah beberapa menit, coba lihat perubahan yang terjadi di wajah lawan bicara Anda. Biasanya, akan muncul rasa aman. Dan ketika seseorang merasa aman, hubungan akan berubah. Dia akan mulai membuka lapisan-lapisan dirinya yang sebelumnya tertutup rapat. Itulah yang seringkali tidak dimengerti banyak pria. Bahwa perempuan tidak mencari pria yang bisa membuat mereka tertawa sepanjang waktu. Mereka mencari pria yang bisa mereka percayai, bahkan dalam keheningan. Di dunia ini, terlalu banyak kebisingan, terlalu banyak suara yang ingin menang, terlalu banyak ekspresi yang tujuannya hanya pamer, bukan mengungkapkan. Di tengah hiruk-pikuk ini, seseorang yang bisa hadir dengan ketenangan adalah seperti oasis di tengah gurun. Menyejukkan, dan sangat langka. Mari kita ambil contoh lain. Saya pernah mengenal seorang pria yang, secara penampilan fisik, tidak memenuhi standar ganteng dalam ukuran kebanyakan orang. Wajahnya biasa, tinggi tubuhnya sedang, gaya berpakaian pun sangat sederhana. Tapi setiap kali dia berbicara dalam diskusi, ruangan menjadi diam. Bukan karena dia bicara keras, bukan karena dia terlalu percaya diri, tapi karena tiap kalimatnya punya bobot, punya niat, tidak berlebihan, tidak pula dibuat-buat. Dia tidak tergesa-gesa menjawab, tapi juga tidak takut untuk diam. Diamnya justru membuat orang lain menunggu. Dan ketika akhirnya dia berbicara, semua memperhatikan. Inilah kekuatan pria yang tahu kapan harus diam, kapan harus bicara, dan bagaimana mengisi ruang tanpa harus memaksakan diri. Cewek yang cerdas bisa merasakan hal ini. Mereka bisa membedakan antara pria yang butuh diperhatikan dengan pria yang pantas untuk dihormati. Dan rasa hormat jauh lebih bernilai daripada kekaguman sesaat. Namun untuk mencapai tahap ini, dibutuhkan kerja internal yang tidak ringan. Dibutuhkan proses untuk berdamai dengan diri sendiri, untuk menghapus suara-suara di kepala yang terus berkata, "Kamu harus begini supaya disukai." Karena selama suara itu masih dominan, selama dorongan untuk tampil lebih penting daripada keinginan untuk memahami, maka karisma akan selalu jadi topeng yang rapuh, dan cepat retak saat diuji oleh keintiman. Jadi, mari kita balikan cara pandang. Alih-alih bertanya, bagaimana caranya agar cewek tertarik padaku?
kita ubah menjadi, bagaimana caranya agar aku bisa menjadi pribadi yang layak untuk dicintai, bahkan jika aku tidak berusaha menarik perhatian? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi jawabannya membutuhkan perjalanan hidup yang panjang. Dan di sepanjang perjalanan itu, Anda akan belajar satu hal penting, bahwa karisma bukanlah sesuatu yang dikejar, tapi sesuatu yang tumbuh. Ia bukan hasil dari latihan ekspresi wajah atau pelatihan komunikasi. Ia adalah hasil dari kesadaran diri, ketulusan, dan kehadiran penuh dalam setiap interaksi. Bayangkan dua orang duduk berdampingan. Yang satu sibuk mencari kalimat menarik untuk memikat, yang satu lagi diam, tapi mendengarkan dengan hati. Siapa yang menurut Anda lebih punya daya tarik? Siapa yang menurut Anda akan diingat lebih lama setelah percakapan berakhir? Bukan yang paling cerewet, tapi yang paling hadir. Dan saat Anda mulai melatih kehadiran itu, Anda akan menyadari bahwa karisma yang sebenarnya tidak membuat Anda merasa harus menonjol, tapi justru membuat orang lain merasa lebih diterima. Anda menjadi tempat pulang yang nyaman. Dan ketika seseorang merasa nyaman, rasa cinta tidak perlu dicari. Ia akan datang sendiri. Saya pernah membaca sebuah riset psikologi sosial yang menarik. Di dalamnya, para peneliti menyimpulkan bahwa manusia jauh lebih tertarik pada lawan bicara yang mampu membuat mereka merasa berharga, bukan sekadar merasa terhibur. Artinya, seorang pria yang membuat perempuan merasa penting, didengarkan, dan dipahami akan jauh lebih diingat, bahkan jika secara penampilan dia tak begitu menonjol. Ini bukan retorika motivasi. Ini ilmu psikologi relasi. Dan ketika kita berbicara tentang karisma, kita sebenarnya sedang membicarakan kemampuan untuk menghadirkan rasa aman, rasa tertarik, rasa nyaman, dan rasa dihormati. Keempat rasa ini tidak bisa dimanipulasi. Mereka muncul sebagai hasil dari keaslian. Maka, salah satu fondasi karisma yang paling kuat adalah keaslian. Tapi tentu tidak semua pria berani menjadi dirinya sendiri. Banyak yang takut bahwa menjadi diri sendiri justru akan membuat mereka terlihat membosankan, tidak menarik, atau bahkan lemah. Maka mereka menyusun strategi pencitraan, meniru gaya bicara orang lain, menyesuaikan selera musik, berpura-pura suka hal yang sebenarnya mereka benci, semata-mata agar diterima oleh perempuan yang mereka kagumi. Dan dari situlah keaslian mulai runtuh. Bukan karena orang lain menolaknya, tapi karena ia sendiri mengkhianatinya. Inilah titik kritis yang membedakan pria biasa dengan pria yang berkarisma. Pria biasa akan berpikir, apa yang harus aku lakukan agar disukai perempuan? Sementara pria berkarisma bertanya, siapa aku sebenarnya, dan apakah aku hidup selaras dengan nilai-nilaiku? Karisma bukan teknik. Ia adalah produk dari konsistensi antara pikiran, tindakan, dan nilai hidup. Ketika seorang pria berbicara sesuai dengan apa yang ia yakini, bertindak sesuai dengan prinsip yang ia pegang, dan tidak mudah goyah hanya karena ingin disukai, maka kehadirannya akan terasa kuat. Bukan karena dia keras, tapi karena dia teguh. Saya jadi teringat pada salah satu tokoh fiksi favorit saya, Atticus Finch dari novel To Kill a Mockingbird. Dia bukan pria flamboyan. Bahkan bisa dibilang sangat sederhana. Tapi setiap ucapannya membawa integritas. Dan itulah yang membuatnya dihormati, bahkan oleh mereka yang berbeda pandangan dengannya. Begitu juga dalam konteks hubungan pria dan wanita. Integritas adalah bentuk lain dari karisma yang paling dalam. Karena ketika seorang pria memiliki integritas, dia tidak mudah berubah arah hanya karena tekanan. Dia tahu apa yang penting, dan dia menjaga itu dengan sungguh-sungguh. Dan perempuan bisa merasakannya. Salah satu ciri pria berintegritas adalah keteguhannya dalam berkata, tidak. Di dunia yang terus menuntut kita untuk fleksibel dan toleran, pria yang mampu menolak dengan elegan adalah langka. Dan justru karena langka, dia menarik. Karena dia tidak takut kehilangan kesempatan demi menjaga dirinya tetap utuh. Perempuan yang cerdas tidak mencari pria yang selalu mengatakan, ya. Mereka mencari pria yang tahu kapan harus menolak. Karena di balik kata, tidak, yang tegas, ada sinyal bahwa pria itu punya arah. Dan pria yang punya arah, akan selalu terasa lebih karismatik daripada pria yang hanya ikut arus. Maka jika Anda ingin menjadi pria yang punya karisma sejati, Anda harus mulai dari dalam. Bukan dari gaya rambut, bukan dari fashion, bukan dari kata-kata gombal, tapi dari pertanyaan, apa yang aku pegang erat dalam hidupku?
Apa prinsip yang tidak akan aku lepas, bahkan demi cinta? Jika Anda bisa menjawab pertanyaan itu dengan jujur, dan hidup selaras dengan jawabannya, maka Anda sedang menanam benih karisma yang tak bisa dipalsukan. Bayangkan Anda sedang duduk di sebuah kafe. Di meja sebelah, ada seorang pria dan wanita yang tampaknya sedang berkencan. Sang pria sibuk berbicara tentang dirinya, tentang pekerjaannya, tentang hobinya, tentang pengalaman travelingnya. Sepintas terdengar menarik. Tapi sesekali Anda melihat si wanita hanya tersenyum tipis, sesekali meneguk kopinya, dan sesekali memandang keluar jendela. Apa yang terjadi di sini bukan sekadar soal isi percakapan, melainkan arah dari interaksi. Karisma tidak muncul dari seberapa banyak Anda bicara, tapi dari bagaimana Anda mendengarkan. Seorang pria yang karismatik tidak hanya menguasai percakapan, tapi tahu kapan harus diam dan memberikan ruang bagi lawan bicaranya untuk merasa dilihat. Kebanyakan orang merasa bahwa karisma itu tentang bagaimana Anda memikat. Padahal, karisma yang sesungguhnya justru tentang bagaimana Anda membuat orang lain merasa terpikat oleh dirinya sendiri saat berada di dekat Anda. Ini adalah seni yang sangat halus, dan ironisnya, sangat sederhana. Mendengarkan, misalnya. Sungguh-sungguh mendengarkan. Bukan hanya menunggu giliran untuk bicara, tapi mendengarkan dengan ketertarikan yang tulus. Memberi tanggapan yang tenang, kadang hanya dengan tatapan mata atau anggukan kepala. Karisma terletak di dalam kehadiran. Dan kehadiran itu hanya mungkin jika Anda betul-betul ada di momen itu. Bukan sibuk dengan citra, bukan sibuk dengan rencana untuk mengesankan. Pernahkah Anda merasakan bahwa orang yang paling berkarisma justru tidak terlalu banyak bicara? Tapi setiap kali mereka membuka mulut, suasana langsung berubah. Nada ruangan berubah. Orang-orang diam dan mendengarkan. Bukan karena mereka memaksakan perhatian, tapi karena kehadiran mereka sudah lebih dulu mengundang penghormatan. Itulah esensi dari gravitas. Bobot kepribadian yang tidak dibuat-buat, tapi tumbuh dari dalam. Dan menariknya, gravitas ini bisa muncul bahkan dari orang yang sangat sederhana. Seorang tukang becak yang berbicara dengan jujur dan penuh keyakinan bisa terasa lebih berwibawa daripada seorang eksekutif muda yang hanya memamerkan gelar dan gaji. Kenapa bisa begitu? Karena karisma tidak mengenal kasta. Ia tidak peduli pada status sosial. Ia hanya peduli pada integritas. Dan integritas itu terasa bahkan sebelum orang berkata apapun. Cara berjalan, cara memandang, cara tersenyum. Semuanya adalah cerminan dari kedamaian batin atau kegelisahan batin seseorang. Dan berbicara soal kegelisahan batin, banyak pria kehilangan karismanya karena terlalu takut ditolak. Ketakutan ini membuat mereka ragu dalam bersikap, canggung dalam bertindak, dan akhirnya kehilangan momentum yang seharusnya bisa mereka kuasai. Padahal, penolakan bukanlah kehancuran. Ia adalah seleksi alam. Ia mengarahkan kita pada tempat yang lebih cocok, pada orang yang lebih sejalan. Pria yang karismatik bukanlah pria yang selalu diterima, tapi pria yang bisa tetap berdiri tenang meskipun ditolak. Ada kekuatan yang sangat memesona dalam ketenangan seperti itu. Sebab dalam ketenangan itu, seorang wanita bisa melihat bahwa pria ini tidak rapuh. Bahwa dia tidak hancur hanya karena tidak mendapatkan apa yang ia mau. Dan justru disitulah daya tarik itu tumbuh. Pernah saya mendengar nasihat dari seorang mentor yang sangat saya hormati. Ia berkata, kalau kamu ingin disukai oleh wanita yang kuat, kamu harus menjadi pria yang tidak panik. Dan kalimat itu terus terngiang di kepala saya. Karena memang benar, kepanikan adalah racun bagi karisma. Ia membuat gerakan kita tak lagi presisi, kata-kata kita terdengar memelas, dan aura kita menjadi samar. Sebaliknya, ketenangan menghadirkan ruang. Dan di dalam ruang itulah, orang lain bisa merasa aman. Dan perempuan sangat peka terhadap rasa aman ini. Bahkan lebih dari yang disadari oleh banyak pria. Maka jika Anda ingin tampil lebih berkarisma, mulailah dengan mendamaikan ketakutan di dalam diri Anda. Bukan dengan menyangkalnya, tapi dengan mengenalinya, menghadapinya, dan perlahan menaklukkannya. Karena ketika Anda tidak lagi dikendalikan oleh rasa takut, Anda akan mulai memancarkan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, sebuah kehadiran yang membuat orang lain berhenti dan memperhatikan. Dan kadang, itu saja sudah cukup untuk membuat seorang wanita bertanya dalam hati, siapa dia? Ya. Menariknya,
Banyak pria merasa bahwa untuk menjadi karismatik di depan wanita, mereka harus menjadi seseorang yang lebih dari dirinya sekarang. Lebih tampan, lebih tinggi, lebih kaya, lebih lucu. Sebuah jebakan yang pelan tapi pasti akan mengikis kepercayaan dirinya sendiri. Karena dalam usaha menjadi seseorang yang bukan dirinya, ia kehilangan esensi dari apa yang seharusnya ditonjolkan, keaslian. Keaslian adalah daya tarik yang sangat langka. Ketika seseorang benar-benar nyaman dengan dirinya sendiri, tanpa perlu melebih-lebihkan atau menyembunyikan apapun, maka secara alami ia akan memancarkan energi yang sangat khas. Energi itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari lewat kursus kilat, dan tidak bisa dibuat-buat. Ia hanya muncul ketika seseorang berhenti berpura-pura. Bayangkan seseorang yang Anda kenal, yang mungkin tidak terlalu menonjol secara fisik, tapi saat ia hadir, suasana jadi hangat. Ia berbicara secukupnya, tidak memaksa, namun selalu memberikan kesan mendalam. Orang seperti ini bukan hanya disukai, tapi juga diingat. Karismanya datang bukan dari jumlah kata, tapi dari kualitas kehadirannya. Dan dari sinilah kita masuk pada satu kunci sederhana. Jangan buru-buru mengisi keheningan. Banyak pria merasa tidak nyaman jika suasana hening, apalagi di hadapan wanita yang disukainya. Maka mereka mulai berbicara sembarangan, membuat lelucon yang tidak lucu, atau malah menceritakan hal-hal pribadi yang belum waktunya. Padahal, keheningan bukan musuh. Ia bisa menjadi sahabat yang sangat kuat, jika Anda tahu cara menemaninya. Seorang pria yang bisa tenang dalam keheningan menunjukkan bahwa ia tidak butuh validasi instan. Ia tidak panik saat perhatian tidak langsung datang. Dan justru dalam jeda itulah, rasa penasaran bisa tumbuh. Wanita mulai bertanya-tanya, kenapa dia begitu tenang? Apa yang ia pikirkan? Apa yang membuat dia tidak tergesa-gesa seperti kebanyakan pria lain? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang menjadi pupuk bagi daya tarik. Karena karisma bukan tentang menjelaskan siapa diri Anda, tapi tentang membiarkan orang lain ingin tahu lebih banyak. Di sisi lain, banyak juga pria yang jatuh dalam jebakan berlebihan dalam mengagumi. Mereka terlalu cepat memuji, terlalu sering mengiyakan, terlalu sering berkata, "Kamu luar biasa, kamu beda dari cewek lain," padahal baru kenal 2 hari. Ini bukan hanya membuat mereka terlihat lemah, tapi juga menciptakan dinamika relasi yang timpang. Seolah-olah mereka memposisikan dirinya di bawah wanita yang mereka kagumi. Karisma tidak tumbuh dari pemujaan. Ia tumbuh dari penghormatan yang sehat, di mana Anda melihat wanita sebagai manusia, bukan sebagai dewi yang harus ditaklukkan. Anda tertarik, iya. Anda menghargai, tentu. Tapi Anda juga tahu batas. Dan Anda tidak kehilangan pusat gravitasi Anda hanya karena kehadiran seseorang yang Anda sukai. Wanita bisa merasakan ketika seorang pria memegang kendali atas dirinya sendiri. Bukan berarti dia dominan secara berlebihan, tapi dia tahu siapa dirinya. Dia tahu apa yang ia mau, tapi tidak memaksa. Dia bisa memimpin dalam percakapan, tapi juga memberi ruang. Dia bisa tertawa, tapi juga tahu kapan harus serius. Ini adalah spektrum sikap yang sangat kompleks, tapi bisa dicapai jika Anda membangun kepribadian dari dalam, bukan dari permukaan. Dan menariknya, salah satu ciri khas pria yang punya karisma sejati adalah, mereka tidak sibuk membuat wanita menyukainya. Mereka sibuk membangun hidup yang pantas disukai. Ini adalah perbedaan fundamental yang nyaris tak terlihat, tapi sangat terasa. Saat Anda memfokuskan energi Anda pada pembangunan karakter, disiplin, dan kehidupan yang bermakna, maka karisma akan muncul sebagai efek samping. Wanita tidak hanya melihat Anda sebagai pria yang menyenangkan, tapi sebagai seseorang yang bernilai secara utuh. Dan nilai itu tidak bisa dimanipulasi. Pernahkah Anda melihat seseorang yang tidak terlalu tampan, tapi entah kenapa dikelilingi banyak wanita? Mereka bukan pesulap. Mereka hanya memancarkan aura seseorang yang nyaman dengan dirinya sendiri, yang punya arah dalam hidup, dan yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Sebaliknya, pria yang hanya sibuk tampil, bersolek untuk dunia luar, tapi kosong di dalam, seringkali hanya mampu menarik perhatian sementara. Bukan rasa hormat, bukan rasa ingin terhubung lebih dalam. Karena semua itu hanya bisa lahir dari keaslian dan arah hidup yang jelas. Ada satu hal yang seringkali dilupakan oleh pria ketika berbicara soal karisma, cara mereka memperlakukan orang lain saat tidak sedang ingin menarik perhatian.
Dalam banyak kasus, wanita bisa membaca karakter pria bukan dari cara dia berbicara pada wanita itu sendiri, tapi dari cara dia berbicara kepada orang-orang di sekitarnya, kepada pelayan di restoran, kepada anak kecil yang lewat, kepada pengemis di pinggir jalan, atau bahkan kepada sahabatnya sendiri. Ini bukan tentang bersikap manis ketika sedang ingin mendapatkan sesuatu, tapi tentang sikap yang konsisten. Karisma sejati tidak hanya muncul di momen yang direncanakan, tapi dalam setiap tindakan kecil yang mencerminkan integritas. Dan integritas tidak bisa dipoles. Ia hanya bisa ditumbuhkan. Bayangkan seorang pria yang berbicara lembut pada wanita yang ia sukai, namun bersikap kasar pada orang yang tak bisa membalasnya. Sekilas mungkin ia terlihat sopan dan perhatian, tapi di balik itu, ada sinyal yang tak bisa ditutupi, ketidaktulusan. Dan wanita yang cerdas bisa merasakannya. Bukan lewat logika, tapi lewat intuisi yang bekerja sangat cepat. Karisma tidak pernah bisa bertahan lama jika dibangun di atas sandiwara. Sebaliknya, pria yang bisa bersikap tulus bahkan ketika tidak ada yang memperhatikan, perlahan-lahan memancarkan sesuatu yang sangat kuat. Bukan karena ia ingin terlihat baik, tapi karena memang ia memiliki standar moral yang tinggi terhadap dirinya sendiri. Ia punya batasan. Ia tahu mana yang pantas dan mana yang tidak, bukan karena takut dihakimi, tapi karena ia sudah berdamai dengan siapa dirinya. Dan dari sini, kita masuk pada kekuatan lain yang sering dilupakan, kendali diri. Banyak pria mengira bahwa karisma adalah tentang mengekspresikan diri sebebas mungkin, seberani mungkin, seberisik mungkin. Tapi justru sebaliknya, salah satu kekuatan terbesar dalam membangun daya tarik adalah kemampuan untuk tidak reaktif, untuk tidak langsung terpancing, untuk tidak selalu butuh membuktikan sesuatu. Wanita seringkali memperhatikan bagaimana seorang pria merespons tekanan kecil. Apakah dia marah saat diolok? Apakah dia canggung saat ditolak? Apakah dia berlebihan ketika diberi pujian? Semua itu adalah indikator stabilitas emosional. Dan stabilitas adalah fondasi dari karisma. Karena dari situlah muncul rasa aman, rasa tenang, dan rasa percaya bahwa pria ini bisa diandalkan bahkan saat dunia sedang kacau. Coba Anda bayangkan, dua pria sedang berbicara. Yang satu langsung bereaksi saat dipancing, suara meninggi, postur tegang. Sementara yang satu lagi hanya tersenyum tenang, merespons dengan sabar, tidak tergesa-gesa. Di mata banyak wanita, pria kedua bukan hanya terlihat lebih dewasa, tapi juga lebih menarik. Karena ia tidak bertarung demi egonya. Ia bertarung demi martabatnya. Dan ini membawa kita pada sesuatu yang seringkali diabaikan oleh banyak pria saat ingin tampil karismatik. Sikap menghormati ruang pribadi. Banyak pria berpikir bahwa untuk disukai, mereka harus terus mendekat, terus menghubungi, terus membuktikan kehadiran. Padahal, yang mereka lakukan justru merusak dinamika yang seharusnya seimbang. Karena terlalu dekat bisa membuat sesak. Terlalu sering bisa membuat lelah. Terlalu cepat bisa membuat wanita kehilangan rasa penasaran. Karisma bukan hanya tentang bagaimana Anda hadir, tapi juga tentang bagaimana Anda tahu kapan untuk tidak hadir. Memberi ruang bukan berarti menjauh, tapi memberi kesempatan agar rasa tumbuh secara alami, tidak dipaksa, tidak diburu-buru. Pria yang karismatik mengerti ritme. Dia tahu kapan harus bicara, kapan harus mendengar, kapan harus datang, dan kapan harus diam. Dan di titik inilah, kita menemukan bahwa karisma bukanlah pertunjukan. Ia adalah gabungan antara keaslian, kendali diri, integritas, dan kemampuan untuk memberi ruang. 4 hal yang sederhana namun sangat jarang ditemukan secara utuh dalam satu pribadi. Mungkin sekarang Anda mulai sadar bahwa semua ini tidak bisa dikejar dalam sehari. Karisma bukan sesuatu yang bisa dipelajari lewat trik-trik instan atau jurus-jurus cepat. Ia tumbuh perlahan. Seiring Anda tumbuh sebagai manusia, ia muncul sebagai efek dari proses panjang membentuk diri, menyembuhkan luka, menata hidup, dan membangun arah. Dan karena itulah, karisma yang sejati tidak pernah terlihat memaksa. Ia tidak terlalu berisik, tapi juga tidak menghilang. Ia seperti cahaya kecil di tengah ruangan gelap, tidak menyilaukan, tapi cukup terang untuk membuat orang mencari sumbernya. Dan ketika orang akhirnya melihat siapa Anda di balik cahaya itu, mereka tidak hanya melihat pria yang menarik, tapi pria yang bisa dipercaya. Bayangkan Anda duduk sendirian di sebuah kafe, menyaksikan orang-orang berlalu lalang.
Anda tidak sedang mencari perhatian, tidak sedang berpura-pura jadi siapa-siapa. Anda hanya duduk, memperhatikan, tenang, menikmati udara sore. Dan tanpa Anda sadari, ada seseorang yang memperhatikan Anda. Bukan karena Anda paling tampan, bukan karena Anda paling mencolok, tapi karena Anda tampak nyaman dengan diri Anda sendiri. Itulah karisma. Ia bekerja diam-diam. Ia tidak perlu berteriak, tidak perlu mendominasi, tidak perlu membuktikan apa-apa. Ia seperti aroma kopi yang samar namun menggoda, membuat orang ingin tahu lebih banyak tapi tak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Karisma adalah ketika keberadaan Anda mengundang rasa hormat tanpa perlu meminta. Ketika kehadiran Anda membuat orang ingin tinggal lebih lama. Ketika ketenangan Anda justru jadi kekuatan. Namun, semua itu hanya bisa terjadi jika Anda terlebih dahulu berani menghadapi satu musuh terbesar, diri Anda sendiri. Bukan wanita yang harus Anda taklukkan, bukan dunia yang harus Anda kendalikan. Tapi ketakutan, rasa tidak aman, dan luka masa lalu yang selama ini mengaburkan cahaya Anda. Karisma sejati bukan tentang bagaimana Anda dipandang orang lain, tapi tentang bagaimana Anda memandang diri sendiri, ketika tidak ada seorang pun yang menonton. Mungkin inilah mengapa pria-pria yang paling karismatik justru seringkali tidak menyadari bahwa mereka menarik. Karena fokus mereka bukan untuk menjadi menarik, tapi untuk menjadi utuh. Dan dalam keutuhan itu, mereka menjadi sumber ketenangan bagi banyak orang. Termasuk wanita yang diam-diam mendambakan sosok seperti itu. Bukan yang paling cerewet, bukan yang paling agresif, tapi yang paling jujur dalam diamnya. Dalam hidup ini, Anda bisa memilih untuk mengejar perhatian, atau membangun kehadiran. Yang pertama cepat namun rapuh. Yang kedua lambat tapi kokoh. Dan jika Anda memilih jalan kedua, maka bersiaplah. Anda akan mulai kehilangan banyak hal. Pengakuan semu, tepuk tangan palsu, dan hubungan dangkal yang hanya bertahan di permukaan. Tapi sebagai gantinya, Anda akan mendapatkan sesuatu yang lebih abadi, rasa hormat. Dan dari sanalah, karisma lahir dengan sendirinya. Jadi, mulai sekarang, jangan lagi bertanya, apa yang harus saya katakan agar dia tertarik? Tapi tanyakan ini, apa yang harus saya perbaiki agar saya layak untuk dikagumi? Karena wanita yang cerdas tidak mencari pria sempurna. Mereka mencari pria yang berani menjadi lebih baik dari dirinya kemarin. Pria yang punya arah. Pria yang tahu diam lebih kuat daripada ocehan kosong. Pria yang memilih jadi cahaya, meskipun dunia lebih suka keramaian. Dan pada akhirnya, karisma bukanlah tentang menjadi magnet bagi semua orang, tapi tentang menjadi rumah bagi satu orang yang mengerti nilaimu. Jika Anda bisa memahami ini, maka Anda tak hanya tampil lebih karismatik di depan wanita. Anda akan menjadi pria yang benar-benar berbeda di mata siapapun.